Suwardi Suryaningrat lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei pada tahun 1889. Kelak, tanggal itulah yang di kemudian hari dikenang dan ditetapkan sebagai pendidikan nasional oleh pemerintahan Indonesia. Suwardi Suryaningrat berasal dari keluarga keraton Pura Pakualaman, Yogyakarta. Ia merupakan cucu dari Sri Pakualaman ketiga. Ayahnya bernama KPH Suryaningrat, sementara dari pihak sang ibu bernama Raden Ayu Sandia yang merupakan keturunan dari Nyai Ageng Serang, yang apabila ditelisik silsilahnya akan sampai pada Sunan Kalijaga. Suwardi cilik mendapatkan pendidikan agama dari berbagai pesantren yang diasuh oleh Ki Haji Abdurrahman. Beliau merupakan seorang kiai dan kalasan. Selain itu, ia juga pernah satu perguruan dengan Raden Ajeng Kartini, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dan Ki Ageng Suryo Mentaram. Di bawah asuhan Mbah Soleh Darat dari Semarang. Ki Hajar Dewantara mendapatkan pendidikan di Europisi Legree School atau disingkat ILS, merupakan sekolah dasar zaman kolonial Hindia Belanda yang berada di Indonesia, yang menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantarnya. Setelah tamat dari ILS, Suwardi melanjutkan pendidikan ke Sekolah Dokter Bumi Putra atau Stovia. Mewakili karir sebagai wartawan, Ki Hajar Dewantara memperjuangkan nasib pribumi dengan ketajaman pena, yakni melalui tulisan yang sangat kritis terhadap Belanda. Ia memiliki kakak kandung yang bernama Surya Pranoto. Surya Pranoto merupakan sekretaris Budi Utomo yang pertama di Yogyakarta. Bahkan, Surya Pranoto dijuluki sebagai si Raja Mogok atau The Stakings Kuning. Alasan ia dijuluki si Raja Mogok karena dia adalah pelopor dalam pemogokan buruh. Di tahun 1928, Suwardi secara resmi mengganti nama menjadi Ki Hajar Dewantara. Arti nama Ki Hajar Dewantara itu sendiri adalah Bapak Pendidik Utusan Rakyat yang tak tertandingi menghadapi kolonialisme. Pada tanggal 4 November 1907, diadakannya nikah gantung antara Raden Mas Suwardi Suryaningrat dengan Raden Ageng Sutartina. Pernikahannya diresmikan secara adat dan sederhana di Puri Suryaningratan, Yogyakarta. Mereka pun dikaruniai 6 orang anak, yaitu pertama, Ratih Tarbia, kedua, Sailendra Wijaya, ketiga, Astri Wandansari,
keempat Subroto Aryo Mataram, kelima Sudiro Ali Murtolo, dan yang terakhir nomor 6 ialah Bambang Sokawati Dewantara. Para tokoh pergerakan memutuskan membuat forum Selasa Kliwon untuk menemukan jalan keluar tentang pendidikan yang mengalami ketimpangan dengan Belanda. Bersentral di Yogyakarta, visi utama dalam forum ini tergambar dalam semboyan Ki Hajar Dewantara, yakni Memayu Hayuning Sarira, Memayu Hayuning Bangsa, Memayu Hayuning Manungsa, atau kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia yaitu melindungi keselamatan diri, melindungi keselamatan bangsa, dan melindungi keselamatan manusia. Ki Hajar lalu mendirikan Taman Siswa pada tanggal 3 Juli 1922 untuk memajukan kaum pribumi. Pada tahun 1922, Taman Siswa memiliki 68 murid. Setelah setahun mulai bertambah menjadi 125 murid, dan sesudah 2 tahun bertambah menjadi 250 murid. Hingga total sampai saat ini adalah 500 murid. Sistem pembelajaran di Taman Siswa menggunakan sistem Among. Sistem Among mewajibkan pada guru supaya mengingati dan mementingkan kodratnya anak-anak. Dalam sistem Among, maka setiap pamong sebagai pemimpin dalam pendidikan diwajibkan bersikap ingarsa sung tulada, di depan memberi teladan, madya mangun karsa, membina di tengah, tudhuri handayani, di belakang memberikan perhatian dan kebebasan. Dalam sistem Among, maka setiap pamong sebagai pemimpin dalam pendidikan diwajibkan bersikap ingarsa sung tulada, di depan memberi teladan, madya mangun karsa, membina di tengah, tudhuri handayani, di belakang memberikan perhatian dan kebebasan. Ki Hajar Dewantara memiliki sejumlah tokoh yang mempengaruhi konsep pendidikannya. Yang pertama adalah Dr. Maria Montessori. Yang kedua adalah Rabin Renat Tagore. Yang ketiga adalah Froebel. Untuk mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan, pembelajaran bisa dilakukan dimanapun dan oleh siapapun, tidak harus berlangsung di sekolah. Konsep ini adalah tripusat pendidikan. 1. Pendidikan keluarga. 2. Pendidikan dalam alam perguruan. 3. Pendidikan dalam alam masyarakat, yang dimana sebagai tempat guru, sebagai tempat belajar, dan sebagai tempat pendidikan dalam masyarakat, semua tinggal satu di lingkungan bersama-sama. Rekaman nomor 34. Kegiatan belajar di Taman Siswa yaitu belajar mengenal huruf, bermain musik gending karawitan, kegiatan olahraga, dan melakukan berbagai macam permainan tradisional Jawa, yaitu belajar mengenal huruf, bermain musik gending karawitan, kegiatan olahraga, dan melakukan berbagai macam permainan tradisional Jawa.